Di video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 8 di semester 2, yaitu tentang gelombang bunyi. Tonton video ini sampai habis ya. Oke, bicara tentang gelombang bunyi, ternyata bunyi itu punya karakteristik loh. Apa aja ya? Nah, sebelum Miss bahas, Miss mau tanya dulu nih. Kalian pasti tahu gimana caranya memainkan alat musik ini? Nah, betul sekali. Caranya dengan dipetik. Jadi ketika senarnya dipetik atau digerakkan atau digetarkan, maka kita dapat mendengar bunyi dari alat musik tersebut. Nah, sama halnya ketika kita bersuara, ketika kita berbicara. Kenapa sih bisa terdengar suara? Karena ketika kita berbicara, suara yang ada di tenggorokan kita itu bergetar. Jadi makanya bisa menghasilkan suara. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Oke, jadi syaratnya bunyi berarti tadi bendanya harus bergetar agar terdengar bunyi. Nah, terus yang kedua, karakteristik yang kedua, bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Maksudnya apa sih gelombang mekanik itu? Jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium, perantara untuk merambatnya. Nah, bunyi ini termasuk gelombang mekanik. Untuk merambatnya, untuk perantara. Perantaranya apa aja sih? Bisa dari zat padat, bisa dari zat cair, dan juga zat gas. Nah, tapi di sini lebih cepat yang mana nih merambatnya? Lebih cepat yang dari zat padat perantaranya. Lalu zat cair, lalu terakhir ada zat gas. Oke, kalian pasti pernah waktu kecil itu bermain telepon mainan yang dimana menggunakan dua kaleng ya, terus kalengnya dihubungkan dengan tali. Nah, kenapa sih walaupun jaraknya jauh, tapi ketika ngomong di kaleng itu bisa kedengeran gitu, bisa kedengeran suaranya? Karena tadi itu ya, bunyinya bisa merambat, bunyi itu bisa merambat lewat mana? Lewat si talinya itu. Tali kan benda padat ya, zat padat. Jadi dia ngerambatnya lebih cepat gitu. Atau kalau di zaman dulu orang itu tahu kalau misalkan mau ada kereta melintas, itu bukan dari alarm, tapi dari mendengarkan langsung ke relnya itu. Jadi relnya itu kan terbuat dari besi ya. Nah, ketika mau jalan nih, mau nyebrang, didengerin dulu relnya. Jadi kupingnya ditempelin dulu di rel, terus kalau misalkan keretanya udah mau deket, biasanya bunyinya keras nih gitu. Atau kalau keretanya masih jauh, berarti bunyinya masih lambat gitu. Nah, itu kenapa bisa kedengeran? Karena kan tadi ya, bunyinya lambat lewat zat padat gitu. Atau kalau misalkan kita ngomong, kenapa bisa kedengeran? Tadi bunyinya lambat berarti lewat udara ya, lewat udara. Terus yang ketiga, karakteristik yang ketiga, bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Maksudnya apa? Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getar dan arah lambatnya itu sejajar. Nah, jadi berikut juga karakteristik bunyi. Nah, bunyi berdasarkan frekuensinya itu dibedakan jadi 3 macam. Apa aja ya? Berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibedakan jadi 3 macam. Yang pertama ada infrasonik. Jadi infrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, adapun yang bisa mendengar bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz itu ada jangkrik dan juga ada hewan anjing. Terus yang kedua ada audiosonik. Kalau audiosonik ini bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, adapun yang bisa mendengar bunyi audiosonik ini adalah manusia. Nah, terus yang ketiga ada ultrasonik. Kalau ultrasonik ini berarti di atasnya 20.000 Hz. Nah, siapa sih yang bisa mendengar bunyi ultrasonik ini? Ada hewan lumba-lumba dan juga kelelawar. Nah, tadi kan di karakteristik bunyi ada poin di mana bunyi itu merupakan gelombang mekanik atau bunyi itu bisa merambat membutuhkan medium. Nah, besar cepat lambat bunyi itu kita bisa cari dengan menggunakan rumus yang pertama ini, P sama dengan S per T. Atau bisa juga V sama dengan lambda dikalikan F, atau bisa juga P
sama dengan lambda dibagi P besar. Nah, terus pakai rumus yang mana nih? Nah, sebelum kita memutuskan mau pakai rumus yang mana, kita harus tahu dulu variabel apa yang diketahui di soal. Jadi nanti tergantung variabel yang disediakan di soal. Kalau misalkan di soalnya ada jarak, berarti pakainya SPT. Kalau di soalnya ada frekuensi, berarti pakainya lambda kali F. Kalau misalkan di soalnya yang diketahui periode, berarti pakainya lambda per periode. Oke, di sini V-nya itu cepat lambat bunyi, satuannya meter per second. S itu adalah jarak, satuannya meter. T-nya adalah waktu, satuannya second atau detik. Lambda itu panjang gelombang, satuannya meter. F-nya frekuensi, satuannya hertz. Dan P besar ini periode, satuannya second. Jadi jangan sampai ketukarnya, ada T kecil, ada T besar. Kalau T kecil ini waktu, kalau T besar periode. Tapi satuannya sama, sama-sama second. Oke, biar lebih jelas kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Sebuah alat musik berfrekuensi 500 Hz. Jika cepat rambat bunyi 300 meter per second, berapa panjang gelombang bunyi tersebut? Oke, pertama kita terus dulu diketahui. Tadi diketahui ada frekuensi. Frekuensi itu lambangnya F ya. Frekuensinya 500 Hz. Lalu diketahui juga ada cepat rambatnya. Cepat rambat lambangnya adalah V. V-nya tadi 300 meter per second. Yang ditanya panjang gelombang, berarti lambdanya yang ditanya. Oke. Yang ditanya adalah lambdanya. Di sini kita jawab. Pakai rumus yang mana nih? Tadi kan ada 3. V sama dengan S per T, V sama dengan lambda kali F, atau V sama dengan lambda per T besar. Oke, karena di sini yang diketahui frekuensi, berarti kita pakai rumus yang kedua. Yang V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Nah, tapi di soal ini yang ditanya itu lambdanya ya, bukan V-nya. Oke, yang ditanya ingat lambdanya. Berarti rumusnya bisa kita ganti lambda sama dengan V dibagi F. Oke, V-nya itu tadi 300, F-nya 500. Nah ini kita bisa coret ya nolnya di 3/5. 3/5 kalau kita jadiin desimal itu hasilnya 0,6. Satuannya ingat lambda panjang gelombang, satuannya berarti meter. Oke, jadi jawabannya adalah 0,6 meter. Oke, soal yang kedua. Suatu saat terjadi hujan dan cahaya guntur terlihat. Jika setelah 5 second terdengar bunyi dan cepat lambat bunyinya 340 meter per second, berapa jarak awan dari tempat tersebut? Oke, di soal ini diketahui tadi ada setelah 5 second. Nah, berarti waktu ya, T-nya 5 second. Lalu ada cepat lambat bunyi, berarti V-nya 340 meter per second. Yang ditanya adalah jaraknya. Oke, yang ditanya jarak. Ingat jarak lambangnya S ya. Oke, jawab. Maka untuk menjawab soal ini kita pakai rumus yang pertama, V sama dengan S dibagi P. Karena kita carinya S, jadi rumusnya S sama dengan P kali T. P-nya itu 340, T-nya 5. Oke, 340 dikali 5, hasilnya adalah 1700 meter. Oke, soal selanjutnya, Arzan dan Arkan ingin mengukur kecepatan bunyi. Mereka terpisah jarak 100 meter. Arzan meniup fluid dan Arkan mendengar bunyi tersebut 0,4 second kemudian.
berapakah kelajuan bunyi saat itu? Oke, kita tulis dulu diketahui tadi ada jarak. Oke, jarak lambangnya S ya. Jaraknya 100 meter. Lalu ada waktu. Tadi ada 0,4 second ya. Berarti waktunya 0,4 second. Yang ditanya berapa sih kelajuannya? Oke, yang ditanya berarti, nah sekarang ditanya V-nya. Oke, karena di sini ada jarak dan waktu, jadi rumusnya V sama dengan S per T. S-nya itu 100, T-nya itu 0,4. Nah, 100 bagi 0,4 biar gampang, ini kita hilangin komanya. Berarti sama-sama kita kali 10 ya. Nah, 100 dikali 10 itu 1000. 1000 per 4. Hasilnya 250 meter per second. Nah, itu tadi penjelasan tentang gelombang bunyi. Tapi nggak selesai sampai sini ya. Masih ada lagi video lanjutannya. Nah, biar nggak ketinggalan, pantengin terus ya channel YouTube Isisi Yurika. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!